Tiga. Selamat pagi semuanya. Oke. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alkohol. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, saya Monica Dara. Saya Kendra Jora Natasha. Saya Nuzara Nulaini. Saya Arya. Saya Hamzah. Saya Raffi. Dan satu lagi teman kami Laila yang nggak bisa hadir pada saat ini. Jadi pertama definisi alkohol akan dijelaskan oleh Raffi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi alkohol. Alkohol adalah senyawa organik turunan alkana yang mengandung konsumsi hidroksil min OH, di mana gugus min OH tersebut terikat pada atom karbon jenuh Sp3. Rumus umum alkohol adalah R min OH dengan R berupa gugus itu antion. Keberadaan gugus min OH inilah yang menentukan sifat fisika dan kimia alkohol, seperti kelarutan dalam air, titik didih, dan serta reaktivitas. Selanjutnya mengenai tata nama itu akan dijelaskan oleh Hamzah. Di sini cara penulisan kata nama itu ternyata kita menentukan rantainya itu rantai karbon terpanjang. Jadi agar selain rantai itu berperan sebagai satu cabang. Lalu kedua memberi nomor dimulai dari salah satu bentuk rantai itu sehingga ditolak terikat pada nomor karbon yang paling kecil. Lalu ketiga nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad. Yang keempat dia terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan di tetra dan delapan. Lalu terakhir itu penamaan ditulis dengan urutan pertama nomor cabang, nomor produksi, dan nama rantai itu. Di sini ada satu soal. Jadi langkah pertama menentukan rantai induk atau rantai terpanjang. Ini dapat dilihat sini rantai terpanjangnya itu ada dari sini. Setelah itu kita melakukan penomoran. Di sini penomoran itu kita tulis itu agar fungsi OH itu terikat pada nomor yang paling kecil. Jadi kita mulai dari sebelah kanan. Terus kita akan setelah itu kita menulis nama induknya. Setelah menulis nama induknya itu kita menentukan cabang. Jadi sini cabang itu terletak pada CH nomor 2 itu ini namanya metil. Di cabangnya itu 2 metil. Setelah itu kita menentukan gugus fungsi nomor gugus fungsi, yaitu OH yang ya, letak OH letak CH yang dekat dengan OH itu ada nomor 1. Jadi gugus fungsi itu 1. Setelah itu lalu kita urutkan itu dari nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, dan nama rantai. Jadi setelah itu 2 metil 1. Halo. Lalu contoh kedua.
Sama seperti sebelumnya, pertama kita akan menentukan rantai terpanjang itu ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita masukkan namanya itu kalau cengeng rendang itu nama Sisano. Setelah itu kita menentukan nomor cabang. Jadi sini nomor cabang itu ada pada nomor 2 dan nomor 3. Karena cabangnya ada 2, jadi kita perlu menambahkan awalan di depan itu yaitu D. Setelah itu kita menentukan nomor 2 fungsi itu ada di nomor 2. Lalu kita tinggal urutkan. Pertama kita masukkan nomor cabang. Jadi ini jawabannya 2,3 dimetil 2 heksanol. Jadi sini ada nama trivial. Nama trivial umum itu pada umumnya tata nama trivial alkohol yang dilakukan dengan menyebutkan nama alkil diakhiri dengan alkohol. Jadi rumus itu di mana R itu adalah alkil. OH itu adalah alkohol. Di sini ada contoh soal itu CH3. Jadi langkah pertama itu kan kita menentukan rantai terpanjang itu di sini C3. Karena rantai yang N3 itu jadi namanya propanol. Lalu kita tinggal tambahin dengan nama alkohol. Jadi namanya adalah propanol alkohol. Lalu untuk contoh kedua itu langkah pertama itu juga menentukan rantai hidupnya. Di sini sama seperti sebelumnya ada 3. Di namanya propanol. Tapi karena gugus fungsi terletak pada nomor cabang kedua atau kita jadi tambahin iso. Jadi namanya iso. Lalu tambahin alkohol. Baik, selanjutnya tentang jenis-jenis alkohol yang digunakan oleh anak. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis alkohol, teman-teman. Jenis alkohol terbagi menjadi 3. Yang pertama, alkohol primer. Alkohol primer yaitu alkanol,
yang gugus fungsinya adalah min OH terikat pada atom C primer. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini gugus fungsinya min OH terikat pada atom C primer, atom C yang mengikat satu atom C lain seperti ini. Oke, selanjutnya adalah alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini min OH gugus fungsinya mengikat atom C sekunder, yaitu atom C mengikat dua atom C lain. Dan yang terakhir adalah alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C lain, atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah gugus fungsinya min OH. Ini ada atom C yang mengikat tiga atom C lain. Baik, sekarang kita akan membahas sifat-sifat alkohol mulai dari sifat fisika yang akan kita sampaikan. Baik teman-teman, jadi alkohol ini memiliki beberapa sifat tertentu. Sifat alkohol ini biasanya disebabkan oleh gugus fungsi. Jadi gugus fungsi ini adalah gugus atom yang berperan untuk menentukan suatu ciri atau sifat suatu senyawa. Itu tandanya suatu sifat turunan alkana itu memiliki sifat atau ciri yang berbeda-beda. Nah, jadi sifat alkohol itu dibedakan menjadi dua, ada sifat fisikanya dan ada kimia. Saya akan menjelaskan sifat fisika. Nah, jadi alkohol ini bersifat lebih polar karena ada gugus OH, sehingga dapat larut di dalam air dan larut organik lainnya. Tingkat kepolaran alkohol ini dipengaruhi oleh panjang lantainya. Jadi semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat kepolarannya. Contohnya kayak alkohol etanol dan metanol memiliki tingkat kepolaran yang tinggi karena rantai karbonnya pendek. Terus juga sifat selanjutnya, alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa turunan alkana yang lain. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Titik didih ini juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom dan gugus OH-nya. Sifat-sifat fisika yang lain teman-teman bisa lihat juga, seperti yang saya bilang tadi, kelarutan dalam air, terus juga ada massa jenis. Sebagian besar alkohol ini memiliki massa jenis lebih kecil dari air. Contohnya etanol itu kurang lebih 0,79 gram per mililiter. Terus kalau air itu 1 gram. Artinya alkohol ini umumnya lebih ringan dari air. Next. Terus juga ini ada wujud zatnya. Alkohol ini kalau rantai pendek dia wujud zatnya cair dan tidak berwarna. Tapi kalau alkohol rantai panjang dia bisa kental atau padat. Terus juga dari baunya, alkohol memiliki bau khas yang tajam, terutama alkohol rantai pendek. Terus juga ada volatilitas atau mudah menguap. Alkohol rantai pendek mudah menguap karena titik dia lebih rendah dibanding alkohol rantai panjang. Terus juga ada viskositas atau kekentalan. Dia semakin panjang rantai karbon dan semakin banyak gugusnya, alkoholnya berarti semakin kental. Terus juga ada titik leleh. Nah, alkohol ini memiliki titik leleh yang berbeda-beda, tergantung struktur molekulnya. Terus juga alkohol dengan molekul simetrik biasanya punya titik leleh lebih tinggi. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsinya alkohol. Yang pertama, ikatan antar molekul alkohol berdasarkan ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron. Yang kedua, alkohol akan semakin bersifat polar pada suhu yang lebih rendah. Yang ketiga, reaksi dengan natrium. Alkohol kering tidak mengandung air dapat direaksikan dengan logam natrium maupun kalium sehingga alkohol dan gugus OH digantungkan dengan logam tersebut sehingga terbentuk Na alkohol. Dan contohnya ini ada 2C2H5 yaitu etanol dengan OH berikat dengan OH dicampurkan dengan 2NH agar Na akan menghasilkan 2C2H5 berikatan dengan ONA ditambah H2. Jadi 2C2H5 diberikan dengan ONA ini bernama natrium etanol. Yang ketiga ada reaksi oksidasi alkohol. Yang pertama, oksidasi pada alkohol hidrat. Itu jika teroksidasi akan membentuk aldehyat. Contohnya CH3, CH2OH yaitu etanol akan teroksidasi menjadi CH3, COH ditambah air. Nah, jadi CH3COH
bahan petrokimia. Yang terakhir itu ada reduksi aldehyt atau ketat. Reduksi tersebut menggunakan zat reduksi seperti NaBH4 atau LiAL-H4 sehingga berubah menjadi alkohol. Aldehyt menghasilkan alkohol primer, sedangkan ketat menghasilkan alkohol sekunder. Unsur terlibat itu ada C, H, dan O serta logam Na atau Li sebagai reaksi. Selanjutnya, penggunaan alkohol harus dijelaskan oleh teman-teman Naila, tapi saya tidak hadir akan dikontrolkan oleh Jana. Nah, selanjutnya ada penggunaan. Saya dijelaskan oleh Naila karena dia nggak hadir, jadi saya jelaskan. Pertama itu sebagai pelarut. Metanol dan metanol CH3OH digunakan sebagai pelarut karena mampu melarutkan berbagai zat kimia. Oleh sebab itu, alkohol ini banyak dipakai dalam pembuatan obat, cat, dan parfum. Yang kedua, sebagai alat pembersih. Alkohol digunakan sebagai bahan pembersih karena mampu melarutkan kotoran, minyak, dan lemak serta dapat membersihkan. Zat alkohol yang paling sering digunakan adalah isopropanol. Unsurnya itu C3H7OH. Isopropanol mudah menguap sehingga cepat kering dan tidak meninggalkan bekas, sehingga sangat cocok digunakan untuk membersihkan kaca, lensa, serta alat elektronik dan peralatan medis. Dan terakhir itu sebagai bahan kosmetik atau obat-obatan. Glycerol, unsur itu C3H8O3, digunakan sebagai pelembab dalam kosmetik dan obat karena mampu menjaga kelembapan dan membuat kulit tidak kering. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada? Baik. Sekian presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Selamat pagi.